Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal milik saya yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri 2 Binakarya Baru. Pelaku bullying pada umumnya memiliki ciri khas agresivitas yang tinggi dan kurang memiliki empati. Pada korban, mereka akan mengalami kegagalan dalam mengembangkan rasa percaya diri, merasa terisolasi, menarik diri, dan bahkan depresi. Bentuk-bentuk bantuan yang perlu diberikan kepada pelaku hendaknya fokus kepada upaya menurunkan agresivitasnya dan meningkatkan empatinya. Sementara itu, pada korban yang perlu ditingkatkan adalah assertiveness dan kepercayaan dirinya dalam suatu institusi pendidikan. Dalam hal ini sekolah, semua orang bisa menjadi korban atau malah menjadi pelaku bullying. Teman sebaya adalah yang paling potensial untuk menjadi pelaku bullying di lingkungan sekolah. 1. Kepercayaan diri siswa korban bullying. Pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan untuk menjalani kehidupan, mempertimbangkan pilihan, dan membuat keputusan sendiri pada diri sendiri bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu. Proses pembentukan kepercayaan diri. Proses pembentukannya kepercayaan diri adalah yang pertama, terbentuknya kepribadian sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga, melalui pengalaman yang telah dilaluinya. Dan yang terakhir adalah keyakinan dan tekad untuk melakukan suatu usaha agar tujuan hidupnya tercapai. Jenis-jenis kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam tingkah laku, kepercayaan diri emosional, kepercayaan diri spiritual. Ciri-ciri kepercayaan diri rendah yaitu suka menyendiri, takut dan gemetar saat berbicara, sering menolak apabila diajak ke tempat ramai, pesimis, dan suka melamun. Faktor-faktor penyebab kurang percaya diri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 2. Bullying. Pengertian bullying. Bullying merupakan suatu bentuk kekerasan anak yang dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak terhadap anak lain yang dipikir lebih rendah atau lebih lemah. Bentuk-bentuk bullying yaitu bullying secara verbal, bullying secara fisik, bullying secara relasional, dan bullying elektronik. Dampak bullying. Yang pertama, dampak bagi korban bullying. Bullying dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah, dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Bila bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi self-esteem siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stres dan depresi, serta rasa tidak aman. 2. Dampak bagi pelaku. Pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Yang ketiga, dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Faktor-faktor yang menyebabkan bullying. Beberapa faktor seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa, atau bahkan merasa lebih terhormat untuk menindas pihak lain untuk memperoleh keuntungan tertentu. Konsep guru. Pengertian guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, di surau atau musola, dan di rumah, dan sebagainya.
Peran guru dalam mencegah bullying. Dalam kasus bullying yang terjadi pada siswa, guru berhak dengan segera melakukan berbagai tindakan untuk merespon perilaku bullying siswa agar terhindar dari berbagai macam kekerasan. Peran guru terhadap memegang peran penting dalam proses pendidikan yang meliputi melakukan transformasi nilai-nilai moral, sosial, hukum, dan nilai agama. Keberhasilan guru sebagai pendidik dilihat dari ada tidaknya perubahan perilaku moral peserta didik, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kesopanan, ketaatan beribadah, dan lain-lain dalam hal mencakup pencegahan tindakan kekerasan yang terjadi antar siswa. Hasil penelitian yang relevan. 1. Guru cukup melakukan pengetahuan terhadap tindakan bullying. Yang kedua, guru memiliki sikap intoleransi terhadap tindakan bullying. Yang ketiga, terhadap hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap guru terhadap tindakan bullying. Penelitian ini menyarankan agar guru hendaknya membuat program intervensi supaya tindakan bullying tidak terjadi. Kerangka berpikir. Anak usia dini sangat rentan dengan perilaku bullying, baik sebagai pelaku bullying maupun korban bullying. Ini tentu juga sangat memperhatikan mengingat anak usia dini dipandang sebagai sosok yang lemah dan mudah untuk diintimidasi. Sebagai korban bullying, merasa tertindas dan tersakiti oleh orang dewasa atau anak-anak yang lebih tua. Kondisi ini menyebabkan dirinya mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang merosot, malu, trauma, tak mampu menyerang balik, merasa sendiri, serba salah, dan takut sekolah, di mana ia merasa tidak ada yang menolong. Pendekatan dan jenis pendekatan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas yang lazimnya disingkat PTK adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu praktek pembelajaran. Tujuan PTK sendiri adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran di sekolah. Populasi, sampel, dan sampling teknik. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 pelajaran 2022 sampai 2000 atau 2023 yang terdiri dari 6 kelas yang berjumlah 200 orang siswa. Teknik pengambilan sampel. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan, dan beliau memilih untuk meneliti kelas 4 yang menjadi sampel penelitian yang berjumlah siswanya sebanyak 25 siswa yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang dianggap bisa mewakili populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 25 siswa kelas 4 SD Negeri 2 Bina Kriya Baru. Definisi operasional. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah 1. Variabel bebas. Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Variabel terikat. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam hal ini adalah faktor yang akan mempengaruhi oleh variabel bebas. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan teknik penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap permasalahan yang ada
Kemudian dilakukan pencatatan. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan siswa untuk belajar serta keadaan dan kondisi sekolah yang berkenaan dengan penelitian ini. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama adalah silabus. Silabus adalah sebagian acuan yang jelas dalam melakukan tindakan sebagai pedoman perencanaan yang akan dilakukan. Silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum berisikan garis-garis besar materi pelajaran, kegiatan pembelajaran dan rancangan penelitian. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering yang disebut dengan RPP disusun secara sistematis berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, model, dan metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan awal, kegiatan ini, dan kegiatan akhir. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini berfungsi sebagai acuan peneliti dalam melaksanakan satu kali proses pembelajaran. Validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapat data mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas dan kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable atau reliable. Analisis data. Yang pertama adalah reduksi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, mengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Yang kedua, penyajian data. Pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data, selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan, sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. Di presentasi dari proposal saya, jikalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.